Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SOS MAB PhD, selaku dosen pengantar bisnis. Saya Alfi Rahma Fitria Marsanti dengan NIM 21503040011111058 dari kelas pengantar bisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mengenai pengembangan bisnis dalam perspektif perpajakan dengan artikel yang berjudul Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan investasi perusahaan atau bisnis. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai investasi, kemudian insentif pajak, dan yang ketiga yaitu mengenai pengaruh dari adanya insentif pajak terhadap investasi bisnis. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi apa yang dimaksud dengan investasi? Secara umum pengertian investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang mana modal ini tidak hanya berupa uang saja, namun juga sumber daya yang lain. Investasi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan sebagai dana tambahan untuk mengembangkan bisnis yang dia bangun. Saat ini investor tidak hanya berasal dari dalam negeri saja. Banyak negara-negara di dunia yang tengah berlomba-lomba untuk menarik investor asing agar menanamkan modal di negara mereka. Tak hanya itu, di era industri 4.0 ini, investasi juga tak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan dapat dilakukan secara online atau biasa disebut dengan investasi digital. Baik, apa yang dimaksud dengan insentif pajak? Insentif pajak dari sudut pandang hukum diartikan sebagai ketentuan pajak khusus yang diberikan pada proyek-proyek investasi tertentu yang memenuhi syarat dengan ketentuan yang berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku secara umum. Secara garis besarnya, di Indonesia sendiri saat ini memiliki dua jenis insentif pajak yang ditawarkan untuk investor. Yang pertama ada tax holiday. Tax holiday ini menawarkan fasilitas pembebasan dan pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Namun kabarnya tax holiday ini akan dicabut pada tahun 2023. Kemudian insentif pajak yang kedua yaitu terdapat tax allowance. Jadi tax allowance memberikan penawaran berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu dan atau pada daerah-daerah tertentu. Kemudian selain dari kedua insentif pajak tadi, terdapat insentif pajak terbaru yaitu penurunan PPh badan. Penurunan PPh badan ini ditujukan untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha serta mendorong iklim investasi. Pemerintah telah mengatur roadmap penurunan PPh badan dari yang semula berlaku 25% pada awal tahun 2020 menjadi 22% yang berlaku mulai bulan Juli 2020 hingga 2021. Kabarnya pada tahun 2022 ini kembali diturunkan menjadi 20% pada tahun pajak 2020. Baik, kemudian apa pengaruh insentif pajak terhadap investasi perusahaan bisnis? Pengaruhnya yang pertama yaitu dengan fasilitas pajak yang meringankan ini tentunya akan lebih menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, terutama bagi investasi digital yang cakupan jangkauannya lebih luas dan fleksibel. Dan ini akan membantu pertumbuhan serta perkembangan bisnis dan asal investasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan semakin meningkatnya investor yang menanamkan modal di Indonesia, maka juga akan turut mempengaruhi PPh badan. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa penurunan PPh badan agar para wajib pajak tidak merasa keberatan dan tidak menjadikannya sebagai beban untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menjadi dana tambahan bagi perusahaan karena beban kewajiban membayar pajak menjadi otomatis berkurang dan akan mendapat dana tambahan dari investor tersebut. Yang mana dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi atau ekspansi usaha sehingga berdampak dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga terdapat pengaruh dari insentif pajak ini bagi pengembangan bisnis. Yang pertama, yaitu dana tambahan akibat dari insentif pajak ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing, semisal dengan memberikan bekal pelatihan terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian, insentif pajak ini juga akan mendorong semangat perusahaan-perusahaan dalam melakukan pencatatan sahamnya atau disebut dengan Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO di Bursa Efek. Dan yang terakhir, dengan pemberian insentif pajak ini juga merupakan sebuah terobosan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan animonya untuk menggalang dana di Bursa Efek dan tentu saja akan turut mendorong perkembangan pasar modal Indonesia. Baik, sekian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.